Pertengahan Oktober 2021, masyarakat Indonesia digemparkan kabar penggerebekan salah satu ruko di kawasan Tangerang, Banten oleh jajaran Polda Metro Jaya. Ruko tersebut ternyata menjadi tempat beroperasinya 13 jasa pinjaman online ilegal yang makin meresahkan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, pelaku jasa pinjol ilegal tak segan-segan meneror korbannya saat menagih pinjaman yang disertai bunga selangit. Bahkan pelaku meneror orang-orang terdekat korban dengan cara mengakses daftar kontak di ponsel korban. Tak jarang, sederet ancaman ini berujung fatal. Bunga Diani, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu korban yang pernah merasakan pahitnya jerat pinjol ilegal. Setelah sang ayah meninggal dunia pertengahan 2021 lalu, Bunga yang menjadi tulang punggung keluarga terpaksa meminjam uang lewat salah satu aplikasi pinjol ilegal. Jumlah pinjaman yang awalnya hanya 2 juta rupiah meroket dalam waktu 1 bulan saja. Totalnya itu sampai 40-an lebih sih. 40-an lebih. Coba untuk minta tolong ke temen buat nutupin itu gitu kan. Ternyata gak bisa ketutup karena udah lumayan banyak. Sampai akhirnya aku cuman bisa memperpanjang jatuh tempo. Aku bayarin tapi gak ketutup juga. Aku nyerah terus dengan menanggung resiko yang harus diambil gitu ya, kesebar ke semuanya, ke teman, keluarga, segala macam yang ada di kontak aku tuh kesebar semua. Jerat pinjol ilegal ini pun memaksa Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menilai kejahatan pinjol bisa menghambat perkembangan teknologi keuangan digital yang menjadi tren sistem pembiayaan di masa depan. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hampir 5.000 akun pinjol ilegal ditutup sejak 2018 hingga pertengahan Oktober 2021. Sementara Otoritas Jasa Keuangan mencatat hanya ada 107 pinjol resmi yang kini beroperasi. OJK pun bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memberantas pinjol ilegal. Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun. Ya, mau koperasi, mau payment, mau peer-to-peer, supaya masyarakat tidak terjebak kepada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman yang oleh pinjol ilegal. Masyarakat diminta waspada akan jerat pinjol ilegal dan melaporkan potensi kejahatannya ke pihak berwajib.